Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama melanjutkan ngaji kitab Fadlul Islam. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas satu dalil ya, kalau tidak salah ya. Jadi masih halaman 32. Yaitu baru satu dalil yang kita bahas, surah An-Nisa ayat 48. Banyak penjelasan kemarin ya terkait dengan kenapa kok bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Apa alasannya kemarin kita udah bahas. Nah, jadi syirik adalah kebid'ahan. Syirik adalah perbuatan bid'ah. Setiap kesyirikan adalah bid'ah. Nah, tapi tidak setiap bid'ah syirik, gitu ya. Tetapi meskipun demikian, setiap bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, untuk menegaskan masalah ini, al-muallif ya, penulis kitab ini kemudian mengutip dalil yang kedua, yaitu dari surah Al-An'am ayat 144. Mari kita perhatikan ayatnya. Qala Allah Ta'ala, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin." Ini ya. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengatasnamakan Allah dengan berdusta ya, membuat sesuatu atas nama Allah dengan dusta, berbohong. Liyudillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, apa relevansi ayat ini dengan bab bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar? Relevansinya sangat jelas ya, sangat kuat. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ya, oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Usaimi, dalam sarahnya beliau bilang begini. Orang yang membuat sesuatu atas nama Allah, ngarang-ngarang sesuatu atas nama Allah secara dusta, itu diantaranya adalah al-mubtadi, pelaku bid'ah. Orang yang membuat perkara bid'ah itu kan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang disyariatkan, kan gitu. Iya atau tidak? Coba aja tanya, emang ada syariatnya? Iya, makanya saya amalkan ini. Padahal tidak ada syariatnya, tidak ada dasarnya. Tapi mereka merasa amal perbuatannya itu ada dasarnya. Kalau kita bicara dasar berarti Quran dan Sunnah, kan begitu. Berarti dia membuat suatu syariat baru atas nama Allah, padahal bohong. Nah, begitulah al-mubtadi, pelaku bid'ah. Nah, jadi pelaku bid'ah itu diantara mimma yaftari 'ala Allahi kadziba, termasuk diantara orang-orang yang membuat sesuatu atas nama Allah secara berdusta. Itu kaitan ayat ini dengan bab yang kita sedang bahas. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu, membuat sesuatu, ya ini karena diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan seperti ini, baik langsung atau tidak. Ini kan sangat bahaya.
mengatasnamakan Allah, padahal Allah tidak pernah mengatakan hal tersebut. Allah tidak pernah menyuruh hal tersebut. Tapi kok dia melakukan dan bahkan mendorong orang-orang untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan. Nah, maka orang ini, pelaku bid'ah ini, dia lebih zalim, bahkan tidak ada yang lebih zalim daripada dia. Dan dia termasuk di antara orang yang sangat zalim. Mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu atas nama Allah padahal bohong. Nah, ini. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada mereka. Lah kok bisa lebih berbahaya daripada orang yang melakukan dosa besar? Iya. Karena orang yang melakukan dosa besar, dia tidak pernah merasa ini diperintah Allah, kan? Tidak pernah. Coba aja antum tanya orang zina, apa kamu merasa itu disuruh oleh Allah? Tidak kan? Orang mencuri, apa dia merasa ini disuruh oleh Allah? Kan tidak. Coba antum tanya pelaku-pelaku bid'ah itu. Ya. Orang yang zikir tapi sambil muter-muter sampai hilang kesadaran gitu, kasyaf katanya, kasyaf ya. Kau tanya, kamu ngapain ini? Diperintah Allah supaya ingat sama Allah. Padahal Allah, Rasul nggak pernah nyuruh kita zikir sambil muter-muter. Tarian Rumi itu kan. Nah, kalau kita tanya, ente ngapain kayak begini? Ya, kita ini kan suruh zikir sama Allah. Zikir itu sampai kita kasyaf kan gitu. Untuk bisa kasyaf itu ya caranya muter-muter. Kan gitu. Kan ngaco mereka itu. Nah, dan ini disukai kan? Iya nggak? Bahkan jadi budaya yang nyentrik, menarik kata mereka ya. Lalu ditampilkan dan seterusnya. Ya Rabb. Ya. Ini kekacauan-kekacauan yang terjadi ya. Nah, padahal itu nggak pernah disuruh oleh Allah, Rasul nggak pernah ngasih contoh itu. Tapi mereka merasa ini sesuatu yang sesuai dengan syariat. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Jadi pelaku bid'ah ini memang orang yang paling ngaco gitu. Orang-orang yang paling ngaco mereka itu. Maka dosanya besar sekali dan mereka ini sangat berbahaya. Akhirnya mereka menyesatkan manusia tanpa ilmu. Orang-orang jahil, orang awam kan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Nah, di Jogja ini ada pondok Jalaluddin Rumi namanya. Mungkin di sebagian antum tahu ya. Yaitu menghidupkan kebid'ahan. Nah ini. Alhamdulillah sih sepi terus ya, nggak pernah ramai pondoknya. Nah, yang ada sih temen yang suka ngaji ke sana. Nah, tapi ya katanya ya sepi. Maksudnya sedikit terus ya. Karena mungkin ya dia apa ya, mengajarkan sesuatu yang rumit dari torikoh ya. Torikoh dan para sufi. Dan ya sebenarnya nggak penting juga gitu. Sesuatu yang sangat tidak penting untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya paling hanya sekedar wawasan saja gitu ya. Untuk menjadi amal tidak. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah. Nah itu keterkaitan ayat ini dengan bab yang kita sedang bahas. Jadi intinya apa? Pelaku bid'ah itu adalah diantara orang yang melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu atas nama Allah tapi bohong. Dan ini orang paling zalim. Udah gitu nyesatin orang pula. Orang disesat-sesatkan. Apa akibatnya? Nah, kita lihat dalil di bawahnya. Nah, pada dalil berikutnya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Dikutip ayat Al-Qur'an dari surah An-Nahl ayat 25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Monggo dibuka surah secara lengkap ya. An-Nahl ayat 25. Kita buka secara lengkap. Ini kan sebagian. Buka tolong secara lengkap supaya konteksnya sempurna kita pahami. Ya. Nah. Ayat 25. Nah. Ini ya, ayat ini
menceritakan akibat dari orang-orang yang sombong ya. Ya, di antaranya nanti orang-orang pelaku bid'ah. Karena kalau kita lihat ayat 24-nya kan jelas. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum. Apabila ditanyakan kepada mereka madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian? Nah, mereka bilang qalu asatirul awwalin. Itu hanya cerita dongeng belaka kata mereka. Ini kata mereka. Nah, lalu katakan liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Supaya mereka menanggung dosa-dosa mereka, maksud mereka yang dia sesatkan kamilatan secara sempurna yaumal qiyamah pada hari kiamat. Liyahmilu auzarahum, supaya mereka menanggung memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna yaumal qiyamah pada hari kiamat, wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, dan dari dosa-dosa orang-orang yang disesatkan oleh mereka tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Ketahuilah inilah seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk dosa. Nah, seburuk-buruk dosa. Nah, apa relevansi ayat ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian dengan bab yang kita sedang bahas? Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang kafir yang menyesatkan manusia itu, orang kafir yang menyesatkan orang kafir ya, dia akan memikul dosa-dosanya dan dosa-dosa orang disesatkan olehnya, orang kafir, secara sempurna. Memikul dosa dia dan dosa orang-orang disesatkan secara sempurna. Wa kadzalikal mubtadi'ul mudil, begitu juga para pelaku bid'ah yang menyesatkan. Fa innahuma yuzawwiqanis syirka wal bid'ah. Melakukan dua hal ya, keburukan, yaitu kesyirikan dan bid'ah. Wa yuzayyinani lin-nasi fi'lahuma, dan menjadikan baik di hadapan manusia dua perbuatan tadi, yaitu syirik dan bid'ah, bija'lihima minad din, yaitu dengan menjadikan keduanya sebagai bagian dari agama, sebagai bagian dari agama. Orang yang sering ziarah kubur kalau ada masalah, atau orang yang sering ziarah kubur kalau dia punya hajat, itu syirik atau bukan? Syirik. Pelaku bid'ah senang sekali ke kuburan. Pelaku bid'ah senang sekali datang ke kuburan. Al-kuburiyun ya. Nah, jadi syirik dan bid'ah dua perkara yang mereka lakukan dan mereka jadikan baik di hadapan manusia dengan melakukan keduanya, dan mereka anggap ini bagian daripada agama. Kamu punya masalah, ya yuk kita ke kuburan Kiai Fulan. Insya Allah nanti selesai urusanmu. Seberat apapun urusanmu selesai. Kalau ditanya apa ini bagian dari agama? Iya, ini bagian dari agama. Kan Rasul bilang, ya, nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu memang aku pernah melarang ziarah kubur, sekarang berziarah kalian. Itu kata Rasul. Ini bagian dari agama kata mereka. Padahal apa yang dimaksud oleh Rasul, ziarah kubur itu bukan untuk iktikaf, bukan untuk berdoa untuk kita. Ziarah kubur yang masyru', ya, al-masru'ah, az-ziyarah al-masru'ah, yaitu ziarah kubur untuk mendoakan orang yang sudah mati, mengucapkan salam kepadanya agar kita ingat kematian, agar kita ingat negeri akhirat. Kan kenapa? Innaha, kata Rasul, fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut wa tuzakkirukum al-akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kematian dan mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Itu maksud dari ziarah syar'iyah. Kalau ada orang ziarah kubur tujuannya di luar yang dua itu, ditambah satu lagi tadi untuk mendoakan ya, mengucapkan salam, di luar itu, maka itu namanya az-ziyarah asyirkiyah. Ziarah syirik dan pelakunya mubtadi, pelakunya ahlul bid'ah. Ada enggak orang ziarah kubur tujuannya supaya masalahnya selesai? Ada atau tidak? Banyak. Banyak, hampir seperti itu semua. Ada enggak orang ziarah kubur tujuannya supaya hajatnya terkabul? Ada enggak?
Dia merasa yakin kalau saya ziarah kubur, ke kuburan Kiai Fulan, maka seluruh hajat saya insya Allah akan dikabulkan. Ini syirik, nggak pernah ada dasarnya. Itu banyak. Yang saya sering cerita itu ya, di belakang rumah saya itu ada kuburan yang dianggap wali. Itu kalau ada orang ingin nyalon jadi lurah, ya, nyalon jadi apa saja, sering datang ke situ, iktikaf di situ sehari semalam. Saya waktu kecil ingat banget tuh. Kalau habis orang ziarah gitu, kan dia suka naruh uang di batu-batu nisan itu kan, ada batu-batu. Wah, saya sama temen rebutan itu. Pas dia pulang kita rebutan. Wah, kita acak-acak tuh batunya, uangnya kita ambilin ya. Nah, itu waktu kecil ya. Itu persis belakang rumah saya itu. Dan memang saya menyaksikan sendiri, ada orang ziarah ke situ, nyalon jadi lurah, jadi. Wah, semakin masyhur itu. Semakin masyhur itu. Nah, ada bukti, ya, ada bukti. Nah, itu. Nah, ini. Berarti tujuan ziarah kuburnya apa? Supaya hajatnya terkabul. Kalau ditanya ente alasannya apa? Ya, selalu mereka bilang, jangan la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat hum ahya wa inna rabbihim yurzaqun. Selalu itu alasannya. Nah, silakan antum buka tuh. Ini dalil mereka ya. Dalam surah Amwat bal hum ahya. Supaya antum nanti ingat ya. Ali Imran ayat 169. La tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Coba apa artinya? 169. Silakan Mas Fajar. Nah, janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa orang yang kutilu, mati, terbunuh di jalan Allah, amwat, mereka itu mati. Memang para ulama tafsir memasukkan kalau ada ulama meninggal dunia itu termasuk kutilu fi sabil. Walaupun konteks saat ini sebenarnya perang ya, dalam peperangan di jalan Allah. Tapi memang ada sebagian ahli tafsir mereka memasukkan para ulama kalau meninggal itu sama dengan orang yang jihad fi sabilillah. Dari pemahaman itulah kemudian kalau ada ulama, kiai, habib meninggal dunia, dia mati atau hidup? Kata mereka hidup. Yang bilang siapa? Allah Azza wa Jalla. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup dikasih rezeki dari sisi Tuhan mereka. Jadi kata mereka, kalau kita ziarah kubur ke kiai fulan, ke habib fulan, mereka itu masih hidup. Jangan sekali-kali kita mengira mereka sudah mati. Yang masih hidup apanya? Tentu saja ruhnya. Kalau jasadnya ya mati. Kalau hidup ya ngeri kan? Ya. Mereka sadari ruhnya. Nah, oleh karena ruhnya masih hidup, berarti dia kalau kita berdoa ke kuburannya mendengar apa yang kita minta. Karena dia orang soleh, seorang alim, itu dekat dengan Allah. Kan tadi ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalau kita berdoa ya Allah ya Rabb, ya Mbah ini saya punya masalah. Ya, saya punya masalah. Hutang belum kelar-kelar, udah bertahun-tahun kok nggak selesai-selesai ya Allah. Mbah tolong sampaikan kepada Allah, saya ini punya hutang, biar hutang saya selesai. Minta ya Mbah Kiai atau Kiai Fulan bin Fulan, tolong sampaikan kepada Allah. Itu alasan mereka. Nah, kan berarti mereka berdusta atas nama Allah tuh, bohong. Tapi mereka bilang ini bagian dari agama dengan kebohongannya itu. Nah, maka orang yang begini ini nanti oleh Allah pada hari kiamat disuruh memikul dosa-dosa mereka sendiri.
Disuruh memikul apa dosa apa? Dosa syirik dan dosa bid'ah. Atau dosa kekufuran. Kalau pelaku bid'ah dosa syirik dan dosa kebid'ahan. Lalu ada nggak orang yang ikut mereka? Banyak. Ada kiai-kiai yang memang ada apa-apa ziarah kubur. Antum masih ingat kalau dulu mau UN, ujian nasional di beberapa sekolah itu, ya siswanya diajak untuk ziarah kubur. Biar apa? Sukses uannya kan? Iya nggak? Pernah dengar? Oh itu. Anak saya pernah tuh disuruh, ada yang nyuruh gitu. Ziarah kubur lah kamu ke Kiai Fulan tuh, supaya kamu nanti pas SD mau lulus SD gitu ya, uannya itu bagus nilainya. Nah, anak saya kan sudah ngaji udah belajar tentang syirik gitu ya, dibantah, ngapain ke kuburan ya, mau doa-doa sama Allah langsung gitu. Nah ini ya, tapi banyak, bahkan mungkin santri-santri di pesantren-pesantren tertentu di Jogja kan begitu itu, disuruh untuk ziarah. Padahal itu nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ini, akhirnya orang ikutin. Nanti ketika murid-muridnya jadi guru, ngajak lagi muridnya, ayo kita ziarah kubur. Dulu saya sukses gara-gara ziarah kubur itu mau ujian, kan gitu. Nah ini ya, maka orang begini dia akan memikul secara sempurna dosa-dosanya pada hari kiamat, dan dia juga akan memikul dosa-dosa orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Ini seburuk-buruk perbuatan dosa. Nah ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi penulis kitab Fadlul Islam, beliau hendak menjelaskan bahwa pelaku bid'ah itu ya, dia akan memikul dosa kebid'ahannya dan dosa orang-orang yang mengikuti dirinya kelak nanti pada hari kiamat, karena dia menjadi panutan bagi orang-orang jahil. Bagi orang-orang jahil, apalagi kalau dia memang menyeru orang-orang tak berilmu itu untuk melakukan bid'ahnya dan dia mengatakan ini sesuatu yang baik. Akhirnya bid'ah tersebarlah di tengah-tengah masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya, disebabkan siapa? Orang yang pertama kali melakukan bid'ah tersebut. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, kemudian kata saya Utsaimin dia mengatakan begini. Jadi pelaku bid'ah itu dia akan menanggung dosa dua ya, syirik dan bid'ahnya. Lalu kemudian karena dia menjadikan kebid'ahannya itu sesuatu yang baik di hadapan manusia, bahkan dia mengatakan ini bagian daripada agama, berarti dia telah menyesatkan orang-orang ya. Menyesatkan orang-orang yang kemudian mengikutinya. Padahal itu bukan bagian dari agama. Maka hukumannya para pelaku bid'ah yang menyesatkan itu yatahammalu wijrahu wa wijra man ittaba'ahu, akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, kalau orang yang melakukan dosa besar tidak separah ini. Orang yang melakukan dosa besar tidak separah ini. Ada enggak orang pembunuh mengatakan, wah membunuh ini perbuatan baik? Ada nggak? Nggak pernah, dia takut, pasti habis bunuh takut. Orang minum khamr, orang pezina, dia nggak pernah tuh mengatakan di hadapan orang banyak, wah zina itu mantap, baik. Dia pasti merasa ini keliru, ini suatu perbuatan dosa. Ya, minum khamr pasti selalu dia merasa ini dosa sebenarnya. Dan dia tidak pernah tadi menjadikan ini sesuatu baik di hadapan. Tapi pelaku bid'ah, mereka pasti bilang ke orang ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang bagian daripada agama. Disinilah bahayanya. Lalu bagaimana katanya? Bukankah di dalam hadis itu disebutkan bahwa ya, dosa besar itu contohnya membunuh, ya dosa besar membunuh. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwala kiflun min damiha. Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali pasti anak Adam yang pertama kali melakukannya dia pun dapat bagian dari dosa si pembunuh. Itu kata Rasul. Siapa dulu yang membunuh? Siapa manusia yang pertama kali membunuh?
Qabil apa Qabil? Qabil. Habil apa Qabil? Nah, Habil ya. Habil apa Qabil ya? Ya lupa juga ya, ini takut kebalik-balik ya. Tapi kalau dilihat dari sisi nama sih Qabil itu sesuatu yang diterima ya. Katakanlah yang membunuh Habil katakanlah, atau Qabil lah ya. Nanti bisa dicek lagi. Yang jelas di antara dua itu kan ada satu yang bunuh, satu dibunuh kan? Ya. Nah, maka setiap kali ada pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi ini, anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dapat kecipratan dosanya. Karena dia yang pertama kali melakukan. Tapi membunuh itu bid'ah apa dosa besar? Dosa besar. Nah, tapi ingat, kita perhatikan kalimat hadisnya ya. Illa kana ala ibni Adam al-awwali kiblun min. Nah, ada kata min damiha. Min di situ litab'id. Jadi sebagian dari dosa pembunuh berikutnya itu dia akan dapat dari sebagian. Tapi kalau pelaku bid'ah, orang kafir itu kamilah. Kamil itu sempurna, itu bedanya. Paham ya? Kan ada kata kamilah di situ ya. Ya enggak? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. So ada kata sempurna. Nanti dijelaskan lagi oleh hadis-hadis di bawahnya. Kalau yang dosa besar membunuh dia dapat dosa yang belakangan, tapi sebagian. Sementara orang kafir atau pelaku bid'ah, dia akan memikul dosa sempurna dan dosa orang-orang yang mengikutinya, yang disesatkan tanpa ilmu itu. Di situ bahayanya bid'ah. Coba antum buat bid'ah zikir, bid'ah ibadah, bid'ah sholat coba. Lalu banyak orang ngikutin antum, wah itu sempurna antum pikul dosa-dosa mereka. Nah, ini bahayanya bid'ah. Nah, itu teman-teman sekalian ya. A'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, ini ya. Jelas sampai sini ya? Jelas nggak? Jelas kan? Kenapa bid'ah itu sangat berbahaya? Nah, karena itu. Nah, dia bahaya sekali. Baik. Ya. Apalagi kan biasanya ahlul bid'ah itu bilang ini sesuatu yang baik, bagian dari agama, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kan itu yang biasanya syiar mereka kan begitu. Maka mereka bilang ada bid'ah, lu lebih ngaco lagi tuh. Ya, ada orang bilang bid'ah hasanah lebih ngaco lagi. Kenapa dia berani sekali menyelisihi perkataan Nabi? Apa Nabi pernah bilang bid'ah hasanah? Enggak pernah. Ada katanya siapa? Umar pernah bilang sholat tarawih itu apa? Ni'mal bid'ah hadhihi kata Umar. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Apa itu? Sholat tarawih berjamaah. Waktu Abu Bakar tidak pernah ada sholat tarawih jamaah. Karena waktu Rasul pun hanya 3 hari. Saya itu nggak jamaah. Abu Bakar nggak jamaah. Waktu Umar jadi khalifah, orang sendiri-sendiri sholat. Akhirnya beliau kumpulin lagi. Kumpulin. Ditunjuk seseorang sahabat untuk jadi imam. Lalu beliau komentar. Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Kan kata mereka berarti ada bid'ah yang baik. Nanti dulu. Apa yang dilakukan oleh Umar, sholat tarawih jamaah, pernah nggak terjadi pada zaman Rasul? Pernah. Jadi yang dimaksud bid'ah di situ, itu bid'ah secara bahasa. Dan itu nggak bisa jadi dasar untuk mengatakan ada bid'ah hasanah. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Umar, itu pernah juga dilakukan oleh Rasul. Kalau kita baca lagi hadis secara lengkap, nanti di hari ke-25, ya, atau ke hari 2 di bagian terakhir Rasul jamaah lagi, nanti keluar lagi sholat bareng lagi dengan para sahabat. Nah itu memang waktu zaman Abu Bakar tidak ada riwayat Abu Bakar menyuruh untuk sholat tarawih berjamaah, yang mulai ada lagi saat zaman Umar. Nah itu nggak bisa jadi dasar ada bid'ah hasanah. Rasul sendiri bilang apa bid'ah itu? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Gak pernah Rasul minal bid'ati hasanah wa minal bid'ati dhalalah, gak pernah Rasul bilang. Itu ngarang-ngarang. Jadi mereka itu iftaru ala Rasul kaziba.
iftara 'ala rasuli kadziba. Berkata-kata atas nama Rasul secara bohong dusta. Ini Bapak-bapak dan ibu sekalian. Jelas ya? Nah, kita lihat hadis berikutnya. Nah, ini. Dalam kitab sahih yang dimaksud di sini adalah Sahih Bukhari ya. Anna Rasulullah qala fil khawarij, sesungguhnya Rasul sallallahu pernah berkata tentang orang Khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian ketemu orang Khawarij, bunuh mereka. Rasul nyuruh apa? Bunuh. La in laqituhum, seandainya aku ketemu dengan mereka, la aqtulannahum qatla adin, saya akan bunuh mereka langsung. Saya sendiri akan bunuh, kata Rasul. Siapa nih? Orang Khawarij. Lalu apa kaitannya dengan bab ini? Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Kaitannya ya, orang Khawarij itu adalah pelaku bid'ah yang sangat besar. Hum min sarri ahlil bid'ah. Ya. Khawarij itu seburuk-buruk ahlul bid'ah. Apa kebid'ahan mereka? Tidak taat kepada pemimpin. Melepaskan diri dari ketaatan kepada seorang pemimpin yang sudah terpilih. Makanya mereka enggak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tidak juga mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan selaku khalifah. Lalu bahkan dibunuh. Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Muawiyah pun mau dibunuh. Hanya saja Muawiyah dijaga oleh para pengawal. Ali sebagaimana Rasul, Abu Bakar, Utsman tidak pernah ada pengawal. Bapak ya hujan ya. Nah, Muawiyah dikawal, orang Khawarij gak berhasil. Amr bin Al-As mau dibunuh juga. Qadarullah beliau sakit, sholat subuhnya di rumah, nggak berhasil. Akhirnya yang terbunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Ini kebid'ahan orang Khawarij. Nah, ini sebenarnya. Maka mereka itu min sarri ahlil bid'ah. Karena saking besarnya kebid'ahan mereka, Rasulullah sampai-sampai menyuruh sahabat agar kalau ketemu mereka bunuh saja. Bahkan kalau aku sendiri ketemu mereka tak bunuh sisa. Kalau Rasul sendiri ketemu saya bunuh, katanya. Ta'qulanahum. Itu ya. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Rasul nyuruh supaya dibunuh kan? Rasul akan membunuh. Lalu ada orang begini. Sekarang gini. Kalau ada orang nggak sholat jamaah, apa dulu yang pernah disampaikan Rasul? Kan Rasul pernah bilang, laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqam. Sungguh aku telah ya menginginkan supaya untuk menyuruh orang-orang sholat, lalu sholat jamaah maksudnya. Fa'amida ila aqwamin la yashhadunal jumu'ata wal jamaah. Jadi aku ingin menyuruh orang-orang, udah kalian sholat, lalu sholat didirikan. Nah sementara saya akan pergi mendatangi kaum-kaum yang mereka tidak mendatangi sholat Jumat, tidak sholat jamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum. Dan saya akan bakar rumah-rumah mereka. Pernah dengar itu? Kenapa Rasul ingin membakar orang itu, rumah-rumah mereka? Karena tidak sholat Jumat atau di sholat jamaah. Rasul mau bakar tuh rumah-rumah. Nah, pertanyaannya, ini kan sama saja kedudukan dengan orang Khawarij kata mereka. Rasul ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat Jumat atau tidak sholat jamaah. Tapi dijawab oleh Syekh Utsaimin, beda. Meninggalkan sholat jamaah, sholat Jumat, dosa apa tidak? Dosa. Dosa besar. Karena diancam. Kabair termasuk. Tapi apakah betul-betul Rasul membakar rumah mereka? Tidak. Hanya ingin. Tapi tidak pernah Rasul melakukan. Zaman Rasul ada nggak orang tidak sholat Jumat dan tidak sholat jamaah? Ada orang munafik. Apa dibakar oleh Rasul?
Tidak. Rasul hanya memberikan peringatan bahwa itu penting, kalau enggak saya ingin bakar. Tapi kalau orang Khawarij hanya sekedar keinginan atau itu diperintahkan untuk dibunuh orang Khawarij? Kan diperintahkan. Nah, Rasul bilang apa? Aina malakitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian ketemu orang Khawarij, bunuh. Bukan hanya keinginan, tapi suruh bunuh udah. Kalau saya ketemu, saya bunuh dia. Saya ketemu. Kalau ketemu, nah, ini ya. Ini dalam konteks orang Khawarij. Mereka itu min syarri ahlil bidah. Orang yang paling buruk bid'ahnya. Nah. Apa sih kebidahan mereka tadi? Berlepas diri dari pemimpin pemerintah, dari khalifah. Bahkan mereka melawan, membunuh. Ali itu khalifah resmi, terpilih, dibunuh. Ini bid'ahnya Khawarij. Nah, dalam Islam kan nggak boleh kita berontak kepada pemimpin. Mana dalilnya kalau dalam Islam nggak boleh berontak bahkan membunuh pemimpin? Hadis di bawahnya. Di hadis di bawahnya katakan, wa fihi aidan annahu qol, dan dalam hadis juga dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, annahu SAW naha an qatli umara'il jur ma sallu. Rasul melarang membunuh para pemimpin yang zalim selama mereka sholat. Kalau orang Khawarij sholat nggak mereka? Sholat, baca Quran nggak? Baca. Tapi kalau ketemu bunuh. Tapi pemimpin zalim tidak adil kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya. Kita boleh bunuh nggak? Nggak boleh kata Rasul. Nggak boleh dibunuh. Padahal dosanya besar nggak pemimpin zalim? Besar, banyak orang menderita. Tapi selama dia sholat jangan dibunuh. Nah, hadis lengkapnya ini. Ya. Rasul mengatakan, ini hadis lengkapnya. Wasiraru a'immatikumul ladzina tabghudunahum wa yabghudunakum. Ya. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang engkau murka kepadanya, dan mereka juga marah kepada kalian. Antum marah nggak sama pemimpin sekarang? Marah. Dia senang nggak sama orang yang marah sama dia? Nggak senang. Itu seburuk-buruk pemimpin. Ini kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim. Jadi, ya, wasiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian alladzina tabghudunahum wa yabghudunakum. Kita marah sama mereka, mereka marah sama kita. Wa tal'anunahum, kita laknat mereka, wa yal'anunakum, mereka melaknat kita. Saling laknat kita. Ini seburuk-buruk pemimpin. Lalu sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah." Kami bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidahum inda dzalika?" Apakah kita perangi mereka? Kalau kita udah marah ke mereka, mereka marah ke kita, kita ngeritik, tangkap penjara, kita marah. Marah ditangkap lagi. Kita laknat, mereka laknat kita. Kita perangi enggak ya Rasul? Qala la, tidak. Tidak boleh memerangi seperti itu. Ma aqamu fikumus shalah. Selama dia masih salat, jangan dibunuh. Bayangkan, pemimpin zalim, dosanya besar, banyak rakyat menderita. Karena ini dosa besar, bukan bid'ah, jangan dibunuh. Tapi pelaku bid'ah, meskipun sendiri, bunuh. Gitu kan? Orang Khawarij, karena dia pelaku bid'ah, uqtuluhum aina lakitumuhum uqtuluhum. Nah, ini perbedaannya. Pemimpin, ya, yang zalim, dosanya sangat besar, menyengsarakan banyak rakyat, selama mereka sholat, jangan dibunuh kata Rasul. Jangan berontak, taat aja, sabar, sambil terus berdoa kepada Allah tentu saja, nasihati. Tapi orang Khawarij udah nggak perlu dinasihati, bunuh aja langsung. Uqtuluhum aina lakitum, karena bid'ahnya itu. Nah, dari sinilah perbuatan bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Itu misalnya. Karena pemimpin zalim, kita tahu dia zalim. Ya kan? Kita nggak mau punya anak jadi pemimpin kayak pemimpin zalim. Coba orang tanya, siapa yang anaknya mau seperti presiden sekarang misalnya? Ada nggak yang mau? Mereka nggak ada yang mau. Walaupun mereka membela babi buta kan?
nggak mau ikut-ikutan. Ya mereka dukung karena dapat keuntungan aja kan? Iya kan? Keuntungan duniawi saja. Kalau mereka didoakan semoga anakmu seperti presiden sekarang, mau? Nggak mau itu, marah mereka. Nah, itu ya. Tapi kalau orang pelaku bid'ah, orang ikut nggak sadar, bahkan nanti orang-orang yang ikut tanpa ilmu nggak sadar itu menganggap perbuatan bid'ah tadi adalah perbuatan yang baik. Coba tanya sekarang orang-orang yang melakukan Maulid Nabi besar-besaran, ya kan? Mereka anggap itu sesuatu yang baik atau tidak? Wow, baik sekali. Itu, yang sholawatan sambil pakai alat musik joget-joget, ngibar-ngibarin bendera. Kau tanya itu baik nggak? Mereka bilang pasti baik, ngaco itu. Nah, ini ya. Nah ini, jadi bahaya bid'ah. Bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Paham sampai sini ya? Nah, teman sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kayaknya kita cukup sampai sini dulu ya. Jam 10 lewat. Nah, sekarang ini dalil di bawahnya lebih ini lagi, lebih mantap lagi nanti ya, bahwa kita harus betul-betul menjauhi bid'ah. Jadi saya kira ini karena sudah jam 10 lewat ya, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau tanya, satu saja silakan biar tidak terlalu malam. Ya, monggo Mas Yasir. Udah zolim ngadain bid'ah gitu ya. Bertumpuk-tumpuk. Ya Rabbuna. Tapi yang paling dosa yang inisiatornya itu, ya inisiatornya itu. Nah ini, itu dia numpuk-numpuk ininya, bahayanya orang tersebut ya. Nah, jadi zolimnya saja dosa besar. Nah lalu dia menganjurkan suatu amalan bid'ah. Nah maka tambah besar lagi dosanya. Nah terus yang ditanyakan apanya Mas Yasef? Ya, itu kalau ditanya gimana ya dosanya bertumpuk-tumpuk gitu. Pemimpin dia sudah zalim lalu ngadain acara besar-besaran yang bid'ah. Tujuannya apa tadi? Untuk menyatukan umat. Yang disatukan yang senang-senang tok. Yang nggak pernah itu nggak mungkin mau gitu. Ya itu. Berarti dia dosanya bertumpuk-tumpuk. Ya, nauzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari berbuat seperti itu. Nah, itu tantangan pemimpin begitu itu. Kalau pemimpinnya nggak punya ilmu kan disetir sama kiai-kiai bid'ah itu kan. Nah, itu. Tapi kalau dia punya ilmu enggak, cara lain aja deh, nggak usah dengan yang bid'ah-bid'ah kan gitu. Tapi karena dia jahil, nah itulah ya. Perbuatan bid'ah itu kalau disodorkan kepada orang tidak berilmu, wah seneng karena ini bagian dari agama. Apalagi yang ngomong kiai, ya kan? Kiai, apalagi jadi pejabat negara misalnya, wah orang percaya lagi itu, lebih percaya lagi. Nah ini, nah yang paling bahaya ya itu. Nah ini ya, jadi sekalian bid'ah itu asyaddu minal kabair, jadi lebih berbahaya daripada dosa besar. Yaitu. Cukup ya? Ya baik. Bisa dipahami kan? Ya. Baik. Ya ini misalnya mudah-mudahan ya kita semua dijauhkan oleh Allah dari bersikap lunak terhadap bid'ah. Menggampang-gampangkan bid'ah. Udah kita iktisad bi sunnah saja. Merasa cukup dengan sunnah, nggak usah repot-repot nyari pembenaran dengan bid'ah. Oh, cari-cari supaya bid'ah ini benar, padahal nggak benar gitu. Ya, ada orang nyeletuk gini ke saya, istri saya sendiri. Tapi kok bisa ya ahlul bid'ah itu ketemu aja dalilnya? Saya bilang apa ketemu? Nggak ketemu. Mereka nyari-nyari itu dipaksa-paksain. Sebenarnya nggak pernah ketemu gitu. Nah, istri saya mikir juga, oh iya juga ya. Sebenarnya nggak pernah ketemu mereka itu. Itu dipaksa-paksain aja, nggak pernah ketemu. Ya, kok bisa aja nyari-nyari itu? Ya itu memang mereka bersungguh-sungguh
nyari-nyari untuk membenarkan kebidahannya. Nah, makanya sahabat bilang al-iqtisadu bi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Merasa cukup dengan sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Bersungguh-sungguh itu baik, tapi dalam perkara bid'ah bahaya ya. Enggak, ngapain sungguh-sungguh nyari dalil. Ya contoh sederhana ya. Yang salah-salawat itu ya. Kan Rasul nggak pernah tuh ngajarin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan. Coba orang yang menganjurkan itu, dia pasti cari-cari dalil pembenaran. Udah jelas Rasul nggak pernah ngajarin, mereka cari. Kan Rasul pernah bilang, apa bilang? Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin penghulu anak Adam. Ada dalilnya, ada. Tapi konteksnya apa? Kok ditarik-tarik ke sholawat? Kan mereka bersungguh-sungguh nyari sana nyari sini muter-muter, lalu dikait-kaitkan. Lah, udah cukup ngikuti apa yang diajarkan Nabi, selesai. Nggak usah bersungguh-sungguh nyari kemana kemari untuk membenarkan perbuatan bid'ahnya itu. Nah ini sekalian ya. Apalagi mudah-mudahan Allah lindungi kita dari bersikap ya, menggampang-gampangkan perbuatan bid'ah, dan semoga kita bisa kuat istiqomah menjauhi segala macam perbuatan bid'ah. Karena itu asyaddu minal kabair, lebih berbahaya daripada dosa besar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena hujan deras juga, biar tidak terlalu malam ya, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya serahkan waktu ke pembawa acara, saya akhiri ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.